Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang perusahaan Pertamina. Dimulai dari kelompoknya dengan beranggotakan ada Algin Esa Gumilang selaku saya moderator. Selanjutnya ada Alisa Fadia Hayat, ada Farhan, lalu ada Karina Indriani, lalu ada Siva Sofia Tujana. Untuk yang tidak hadir pada Zoom meeting malam ini, Fajrin. Untuk selanjutnya, materi akan langsung disampaikan oleh Alisa. Silahkan. Baik, terima kasih Algin atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang PT Pertamina. Yang pertama, Pertamina adalah sebuah perusahaan yang sudah terhubung dengan BUMN atau perusahaan milik negara yang bergerak di bidang bahan bakar umum. Ada topik-topik yang akan dibahas oleh kita saat malam ini. Yang pertama ada Pertamina, opportunities dan threats-nya. Yang kedua ada perbandingan dengan kompetitor. Yang ketiga ada analisis SWOT, IFAS dan EFAS. Hasil analisis kami terhadap EFAS di PT Pertamina, EFAS itu adalah eksternal faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Yang pertama ada opportunities. Di post opportunities ada evolusi bisnis. Nah, di dalam WAIT kita memberikan bobot tersendiri. Yang pertama ada evolusi bisnis, kita memberikan bobot sebesar 0,05. Sedangkan ratingnya kita memberikan sebesar 3. Yang artinya PT Pertamina itu sudah siap untuk menghadapi evolusi bisnis dan bisa memanfaatkan situasi tersebut sehingga dapat didapatkan weight score-nya adalah 0,15. Begitupun ke pos-pos yang ke bawahnya perhitungannya sama sehingga didapatkan weight-nya itu jika dijumlahkan dari atas sampai ke bawah itu dihasilkan nilainya 1. Sedangkan weight score-nya nilainya 230. Silakan moderator. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Teh Karina. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan antara Pertamina atau BBM dan kompetitor. Di sini kita ada 8 poin perbandingan yang mana diberi wage-nya nominal masing-masing. Pertamina, contohnya nomor 1 advertising untuk Pertamina ratingnya kita beri 1. Skornya 1 dikali ratingnya dikali wage jadi skornya 0,05. Selanjutnya Vivo juga sama, ratingnya kita beri 1, jadi skornya 0,05. Untuk sel juga sama, kita beri rating 1, hingga skornya 0,05. Selanjutnya sampai poin 8 itu perhitungannya sama, sehingga total yang kita dapatkan untuk wage-nya 1, skor dari Pertamina 3,10, skor dari Vivo 3,30, dan skor dari Shell 2,20. Sehingga di sini yang lebih menonjol adalah Vivo. Yaitu hasil analisis kami terhadap PT Pertamina. Untuk faktor strategi internasional, kita ada strength atau kekuatan. Poin pertama menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Bobotnya 0,20 dan peringkatnya kita beri poin 4, sehingga 0,20 dikali 4 menjadi 0,80. Perhitungannya sama sampai bawah, sehingga bobot dari kekuatannya yaitu 0,52 hingga memiliki nilai akhir yaitu 1,78. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, 1 kurangnya modal. Kita beri bobot 0,15 dan peringkatnya 3, sehingga hasil akhirnya 0,45. Perhitungannya sama sehingga total yang didapat bobotnya 1 dan terbobotnya 2,90. Selanjutnya itu matriks SWOT. Ada IFAS dan EFAS. Untuk IFAS-nya kita ada strength, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, memiliki layanan yang baik. Untuk weakness-nya kita kurangnya modal, masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Untuk EFAS-nya kita ada opportunity, yaitu evolusi bisnis, dan memproduksi produk primer.
Dan untuk trade, kita kekurangan pasokan bahan dan masuknya pihak swasta yang beroperasi di bidang yang sama. Kembalikan lagi kepada moderator. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Siva Sofia Tujana, silakan. Slide selanjutnya, matrix SWOT. Di sini nilai EPAS-nya PT Pertamina 2,7, IFAS PT Pertamina sebesar 2,5. Disimpulkan nilai EPAS lebih besar daripada nilai IFAS. Kesimpulan, perhitungan jumlah dari berbagai perusahaan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pangsa pasar. Nah, di sini dari grafik di sini, grafik di atas, yaitu pendapatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan pendapatan di PT Pertamina dari hasil grafik di atas. Pendapatan dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan pendapatan di Pertamina ini. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Farhan, silahkan. Matrix SWOT. Visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia serta perusahaan-perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang. Analisis visi. PT Pertamina selalu terus berusaha untuk menjadi perusahaan energi migas yang mengglobal dengan bukti PT Pertamina mulai bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. PT Pertamina bekerja sama dengan Chevron dalam bisnis rendah karbon. Washington DC AS 12 Mei 2022. Chevron Corporation melalui anak perusahaannya dan PT Pertamina dari Indonesia bekerja sama untuk menjajaki potensi peluang bisnis rendah karbon di Indonesia. Tujuan kerjasamanya untuk melayani konsumen dalam negeri dan potensi konsumen regional. Chevron dan Pertamina berencana untuk mempertimbangkan teknologi panas bumi, penyeimbangan karbon melalui solusi berbasis alam, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. MOU ini menunjukkan komitmen Chevron dan Pertamina untuk mengidentifikasi peluang rendah karbon melalui kolaborasi dan kemitraan antara Chevron, perusahaan energi nasional, dan pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan bersama dalam mendorong transisi energi nasional. Kerjasama antara Chevron dan Pertamina ini merupakan bagian dari upaya kedua perusahaan untuk mendukung target net zero emission pemerintah Indonesia pada tahun 2060. Adapun Pertamina berkomitmen meningkatkan bauran energi terbarukan dari 9,2% pada tahun 2019 menjadi 17,7% di tahun 2030. Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia terus berkomitmen untuk mempercepat transisi energi sesuai dengan target pemerintah. Kemitraan ini merupakan langkah strategis bagi Pertamina dan Chevron untuk saling melengkapi kekuatan masing-masing, serta mengembangkan proyek dan solusi energi rendah karbon untuk mendorong kemandirian dan ketahanan energi dalam negeri. Baik, mungkin untuk kelompok kami menjelaskan tentang Pertamina cukup sekian mengenai IFAS, EFAS untuk latar belakang Pertamina serta visi dan misinya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.